mau dimakan sekarang aja kan? Sekarang? Oh, mau kemana? Di situ aja kali ya? Ya, boleh deh di sana Oke. aja. Di situ aja kok Mbak yang Boleh, pesan? boleh, di situ aja. Ini punyamu. Ini ayamnya. Oke Mbak. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Selamat makan. Selamat makan. Loh Mbak, kok ayamnya kayak gini ya? Kenapa? Ini loh kok kayak gini. Waduh. Kenapa? Kenapa ya? Aduh, gimana ini? Kayak dimakan nggak ya? Duh, aku nggak tahu nih kenapa. Wah, gimana dong? Pantas saja harganya murah ya tadi. Iya. Aduh, kenapa ya ayamnya kok kayak gini ya Mbak? Sayang banget, padahal kelihatan enak. Pantas saja harganya murah ya Mbak. Halo Mbak Mar, Bagil, sedang Iya, apa? Dok, Ika. Ini Dok mau makan ayam, tapi kok ayamnya aneh kayak gini ya Dok ya warnanya? Iya, kenapa ya warnanya bisa merah gitu ya? Iya Dok, saya juga kurang tahu Dok. Saya juga nggak begitu paham Mbak Gilsa. Atau kalau misalnya kita ketemu dengan teman saya, beliau pakar di bidang makanan, baik itu segar ataupun tidak segar. Gimana? Kita ketemui beliaunya? Boleh Dok? Boleh. Dan ini kayaknya kita simpan dulu Iya boleh Dok. makanannya. Iya, iya. Saat ini berbagai macam olahan daging ayam diperjualbelikan di masyarakat. Konsumen olahan daging ayam pun beragam, mulai dari orang tua, remaja, dan anak-anak. Namun saat ini kita masih menemukan beberapa pemberitaan di media massa terkait dengan daging ayam, khususnya daging ayam tiren yang tentunya tidak aman dikonsumsi oleh masyarakat. Keberadaan daging ayam tiren perlu kita waspadai bersama. Dan sebagai konsumen kita harus memahami cara yang tepat dalam pemilihan daging ayam yang baik. Untuk itu, ayo ikuti perjalanan saya untuk menemui seorang ahli di bidang keamanan pangan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk kita bisa mengetahui lebih banyak apa itu pangan yang asuh, foodborne disease, dan dampaknya bagi kesehatan manusia, serta bagaimana kita menjadi seorang konsumen yang cerdas dalam memilih bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Produk pangan asal hewan kita ketahui adalah produk pangan yang memiliki nilai gizi yang tinggi, ya, sehingga di situ juga ada risiko bagi konsumen, khususnya yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Nah, bicara tentang mutu, kita bisa melihat yang pertama adalah penampilan, ya, penampilan fisiknya, atau kita bisa menyebut sebagai organoleptisnya. Nah, kita bisa melihat kalau itu produk susu, ya bagaimana warnanya, baunya, gitu ya. Kalau itu daging, maka kita bisa melihat juga dari sisi warna, kemudian konsistensi dagingnya itu sendiri. Demikian juga untuk daging ayam, ya, warnanya biasanya kan lebih muda, lebih warna pucat gitu ya, merah muda atau agak kuning gitu, agak kepucatan itu, dan tentu saja konsistensinya. Nah, aspek kedua adalah keamanannya. Ya, keamanan tentu bicara tentang bahaya bagi konsumen. Kita kenal ada 3, bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya biologinya. Bahaya fisik bisa kita ketahui dari tulang misalkan dalam proses penyediaan atau penyembelihan, ya, kemudian bahaya kimia kita bicara tentu terkait dengan risiko residu antibiotik misalkan yang paling sering dibicarakan. Bahaya biologi kita tahu ada virus, bakteri, dan jamur. Pada produk pangan asal hewan, bahaya virus misalkan saja pada ayam kita tahu ada avian influenza misalkan. Kemudian bakteri ini yang paling banyak, misalkan saja salmonella, kemudian clostridium kan gitu ya. Kemudian yang lain adalah jamur, walaupun ini sangat jarang
yang dapat berakibat pada manusia. Kalau dari sisi mutu, maka bisa kita lihat dari penampilan fisiknya atau secara organoleptis dan dari keamanan pangannya. Produk pangan asal hewan tadi sudah saya katakan ini memiliki nilai gizi yang tinggi, namun juga ada risiko, sehingga kita perlu menjaganya. Nah, tadi dikatakan ada jargon gitu ya, untuk bidang keamanan pangan, produk pangan asal hewan harus aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, apa maksudnya aman? Aman yang di sini dimaksudkan adalah bahwa produk pangan asal hewan ini harus bebas dari bahaya penyakit, ya, risiko-risiko penyakit. Nah, di depan sudah kita singgung ada 3 bahaya tadi, sehingga produk pangan ini harus aman dalam pengertian tidak ada bahaya dari sisi fisik, ya, bahaya biologinya, dan tentu bahaya kimianya. Untuk sehat, ya, yang dimaksud dengan sehat adalah produk pangan asal hewan ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat bagi konsumen, ya, bagi manusia, sehingga dapat memberikan atau mendukung kesehatan manusia. Kenapa? Karena di dalam produk pangan asal hewan memiliki kandungan protein terutama, ya, kemudian kandungan lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin yang baik, sehingga akan mendukung kesehatan konsumennya. Kemudian utuh. Nah, pengertian utuh di sini adalah bahwa produk pangan asal hewan itu harus sesuai dengan produk itu sendiri. Aslinya apa? Misalkan saja ini adalah daging ayam, maka daging ayam murni, di situ tidak boleh ada tambahan. Nah, kita tahu ada beberapa pihak yang mengambil keuntungan dari produk pangan seperti ini, misalkan saja ditambah dengan air misalkan, atau yang kita kenal sebagai daging gelonggongan. Ini termasuk kategori yang sudah tidak memenuhi kaidah utuh, ya. Nah, inilah terkait dengan pemahaman tentang utuh tadi. Yang terakhir adalah halal. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan proses penyediaan, ya, proses penyediaan produk itu, khususnya kalau kita daging, ya, harus proses penyembelihannya memenuhi syariat Islam. Nah, ini yang dimaksudkan dengan halal. Oleh karena itu, produk pangan asal hewan harus memenuhi kaidah aman, sehat, utuh, halal, atau yang kita singkat sebagai ASUH. Pada produk pangan asal hewan atau daging ayam atau juga telur, itu ada beberapa hal yang dapat, ya, menimbulkan penyakit. Jadi ada agen, terutama agen biologi, bakteri atau virus yang dapat menimbulkan gangguan penyakit pada konsumen. Contohnya apa? Pada daging ayam seringkali diklaim atau disinyalir ada bahaya salmonella, ya, yang bisa menular ke manusia, ya. Cemaran salmonella pada daging ayam yang dapat ditularkan ke manusia, yang sering bisa menimbulkan, ya, orang secara umum menyebutnya tipes gitu, ya, atau salmonellosis kalau dalam bahasa yang lain. Ini banyak disinyalir pada produk dagingnya atau juga pada produk telurnya. Nah, salmonella yang bisa ditularkan dari produk dari ayam itu sering dikatakan sebagai Salmonella entritidis, atau spesiesnya adalah Salmonella entritidis. Clostridium itu sering kita kenal, ada Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, terutama pada ayam adalah Clostridium perfringens yang sering dikaitkan dengan foodborne disease, ya. Nah, ini penyakit ini juga bisa berpengaruh atau menimbulkan gangguan kesehatan bagi konsumennya, ya. Kalau Clostridium botulinum itu terutama dari toksinnya, kan gitu, ya. Tapi demikian juga dengan Clostridium perfringens. Risikonya, ya, tentu kita tahu kalau yang botulinum itu lebih mematikan gitu, ya. Tetapi yang Clostridium perfringens juga dapat menimbulkan gangguan terutama sistem pencernaan pada manusia. Nah,
Ini adalah contoh-contoh dari foodborne disease yang dikaitkan dengan produk pangan asal hewan, khususnya produk-produk dari ayam. Jadi sebagai konsumen tentu saja menginginkan produk yang terbaik, gitu ya, baik dari sisi tampilannya maupun juga dari nilai manfaat terutama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu para konsumen juga harus pintar memilih. Yang pertama tentu saja sebelum memilih daging ayam khususnya, maka lihat dulu tempat penjualannya. Ya. Kalau tempat penjualannya bersih, kemudian tertata rapi gitu ya, kemudian juga penjualnya juga baik, bersih ya, personal hygiene-nya atau kebersihan dari penjual itu bagus ya, itu akan menambah kepercayaan kepada kita. Yang kedua produknya itu sendiri ya. Daging ayam seperti kita ketahui dia cenderung merah muda atau cenderung ke pucat gitu ya, merah tapi ke pucat. Nah, kemudian bau ya, bau tentu saja normal ya, tidak ada bau aroma-aroma yang sudah mengarah ke busuk gitu. Kita tahu ada aroma daging ayam gitu ya, lebih segar. Kemudian nah ini agak susah karena juga menguji konsistensi atau kekenyalan dari daging itu sendiri. Nah, biasanya orang kan memegang, memencet gitu ya, sehingga tahu konsistensinya ini masih bagus atau sudah tidak baik. Tetapi ini ada risiko kalau banyak konsumen yang memegang secara langsung, ada risiko mencemari produk itu sendiri. Oleh karena itu sebenarnya di beberapa tempat penjualan itu menyediakan alat bantu, misalkan capit, untuk mengetahui atau melihat secara lebih detail produk daging ayam itu sendiri. Itu ya, jadi dilihat yang pertama adalah fisiknya, kemudian tampilannya tentu saja bersih tadi ya, ada baunya yang aroma daging segar, kemudian juga kita melihat konsistensinya. Dengan alasan meningkatnya harga makanan pokok, Michael dan rekan-rekannya menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan lebih. Ia juga menggunakan berbagai teknik agar ayam tiren dapat kembali terlihat segar. Pada dasarnya kita itu bisa membedakan daging ayam segar dan daging ayam tiren. Itu pertama dari luka penyembelihannya ya. Kalau masih ketemu kepala ayam itu biasanya dilihat dari luka sembelihnya. Luka sembelih pada ayam yang segar, yang non tiren, itu biasanya lebar, kemudian terlihat ya batasnya itu antara leher atas dan leher bawah. Bekas sayatannya itu susah untuk disatukan. Jadi lukanya itu cukup menganga begitu ya. Kalau ayam-ayam tiren itu biasanya lukanya hanya kecil ya. Jadi kalau kita lihat lukanya hanya kecil, kemudian tidak terpotong 3 salurannya. Ini yang paling sering kita temukan di lapangan. Kemudian yang selanjutnya adalah dari warnanya. Ayam-ayam tiren itu biasanya dijumpai warnanya merah kegelapan ya, karena ada pengeluaran darah yang tidak sempurna. Luka penyembelihan yang tidak sempurna itu mengakibatkan darah tidak keluar sempurna dari dalam tubuh ayam, sehingga warnanya akan menjadi merah kegelapan. Kemudian ciri lain itu biasanya cepat busuk ya, karena ayam-ayam tiren ini biasanya mengandung cukup banyak bakteri, sehingga dagingnya ini atau karkas ayamnya ini menjadi tidak awet, jadi akan lebih mudah busuk. Jadi dari baunya biasanya kita bisa membedakan, oh ini ayam tiren begitu. Ciri lainnya ya seperti yang saya jelaskan di karkas yang sebelum dimasak tadi. Jadi biasanya kalau sudah dimasak pun, maka ayam-ayam tiren ini akan lebih cepat bau ya. Jadi dagingnya itu tidak tahan lama karena sudah ada bakteri di situ. Dan biasanya akan, walaupun sudah dimasak, tetapi akan lebih cepat membusuk. Lalu rasanya juga tentu akan berbeda dengan ayam-ayam segar ya. Jadi rasanya sudah tidak fresh lagi. Jadi karena kita itu sering ya menemukan ayam yang disembelih tidak sempurna seperti tadi. Pesan saya mari kita bersama memberikan edukasi kepada penjualnya. Mas, ini kayaknya tidak halal deh.
Jadi kalau bisa diingatkan lagi juru sembelihnya, supaya menyembelih dengan cara yang syar'i, yang islami, 3 saluran terputus, kemudian juga dijelaskan bahwa ini itu berpengaruh pada kualitas daging yang dihasilkan. Kalau pengujian yang paling gampang ya dengan pemeriksaan fisik tadi ya. Jadi dilihat warna, luka sembelih, kemudian bau, itu juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik. Tapi kalau memang harus diuji laboratorium, biasanya kita mengujinya dengan uji bangkai namanya. Uji bangkai itu menggunakan reagen Durante yang dihasilkan dari FKH UGM. Kemudian kalau mau tahu lebih lanjut lagi, itu ada pengujian TPC, total plate count, kemudian ada pengujian untuk mengetahui kandungan enterobakteriumnya. Jadi sudah seberapa jauh bakteri berkembang di dalam daging ayam sehingga layak atau tidak dikonsumsi. Biasanya seperti itu. Kalau mau lebih lanjut lagi juga sampai detail ke uji salmonella, uji E. coli, biasanya seperti itu. Jadi kita benar-benar tahu daging ini layak atau tidak. Nah, uji lain yang juga bisa dilakukan itu adalah uji formalin ya. Karena formalin ini juga sering ditambahkan oleh pedagang-pedagang nakal untuk membuat daging menjadi lebih awet ya. Karena formalin ini membunuh bakteri. Gimana Mbak Gilsa sekarang? Sudah bisa lebih jelas dan paham bagaimana cara kita membedakan mana ayam olahan yang berasal dari ayam segar dan ayam tiren? Nih dok, sudah jauh lebih jelas dan lebih paham. Jadi saya juga bisa membedakan antara olahan ayam dari ayam segar ataupun ayam tiren. Terima kasih banyak ya dok. Oke, sama-sama. Terima kasih dok. Pentingnya pengetahuan tentang daging ayam segar dan juga daging ayam tiren tentunya berkaitan langsung dengan pengetahuan bagaimana kualitas ataupun nanti mutu pangan asal hewan. Pengetahuan ini tentunya tidak hanya terbatas pada konsumen untuk menjadi seorang konsumen yang cerdas, tetapi tentunya pengetahuan ini juga berlaku baik itu untuk pedagang, penjual, ataupun nanti produsen daging. Hal ini tentunya dilakukan untuk kemudian kita bisa menjamin bahwa bahan pangan asal hewan, khususnya daging yang beredar di masyarakat, ini memenuhi konsep ASUH.